Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan tekad kuatnya dalam memimpin Indonesia. Dalam pidato yang disampaikan, Prabowo dengan tegas menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan membawa Indonesia menuju kemakmuran. Pidato ini tidak hanya menggambarkan visi besar Prabowo, tetapi juga menunjukkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, maju, dan sejahtera. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia. Korupsi telah menyebabkan kebocoran anggaran negara, menghambat pembangunan, dan membuat rakyat menderita. Guru, dokter, perawat, dan petani adalah beberapa kelompok yang paling merasakan dampak buruk dari korupsi. Prabowo dengan lantang menyatakan, "Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut pada mafia manapun." Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Prabowo bahkan mengancam akan membangun penjara khusus bagi para koruptor di tempat terpencil, seperti pulau terisolir, di mana mereka tidak akan bisa melarikan diri. Nanti saya akan sisihkan dana untuk membangun penjara yang sangat kokoh di tempat terpencil. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu hiu, ujarnya dengan tegas. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Prabowo dalam memberantas korupsi. Sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Selain memberantas korupsi, Prabowo juga berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan pelayanan cepat kepada rakyat. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin singkat? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini yang harus dibongkar. Singkat, kita sekarang harus rubah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Salah satu contoh konkret dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo adalah mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Dalam pidatonya, Prabowo menyambut baik inisiatif ini yang memungkinkan tunjangan guru langsung dikirim ke rekening mereka tanpa melalui proses birokrasi yang berbelit-belit. Ini adalah upaya untuk mengurangi inefisiensi. Uang rakyat harus digunakan dengan baik dan tepat sasaran. ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja keras tanpa henti. Kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tanpa hari libur. Tujuannya hanya satu, meningkatkan penghasilan rakyat, menghilangkan kelaparan, dan menghilangkan kemiskinan, ujar Prabowo. Yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia,
menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Prabowo juga menyoroti nasib petani dan rakyat miskin yang selama ini terhambat oleh regulasi yang berbelit-belit. Ia mencontohkan kasus penyaluran pupuk yang harus melalui 145 regulasi, ditandatangani oleh 38 gubernur, 500 kepala daerah, dan belasan kementerian. Kita potong semua itu. Sekarang pupuk langsung dari pabrik ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter-muter yang tidak jelas ujungnya, tegasnya. Kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ia bertekad untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Mereka harus bangkit dan membantu orang tuanya. Itu tekad kami. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Prabowo yakin bahwa dengan memberantas korupsi, meningkatkan efisiensi, dan fokus pada pendidikan serta kesejahteraan rakyat, Indonesia akan menjadi negara maju. Kita akan bangkit sebagai negara maju, kemiskinan dan kelaparan akan hilang dari bumi Indonesia, tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa kebenaran selalu akan menang. Kita berada di jalan yang benar. Kita bertekad membela rakyat dan membangun Indonesia yang lebih baik. Pidato Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan tekad kuatnya untuk membawa perubahan besar bagi Indonesia. Masyarakat Indonesia tentu berharap bahwa komitmen ini dapat diwujudkan dengan baik, sehingga Indonesia benar-benar dapat menjadi negara yang sejahtera dan bebas dari korupsi. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.